Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kembali kita berkumpul di channel Sang Penghujat kali ini. Kita telah berada di episode ke-36 kali ini. Kita masih tetap melanjutkan pembahasan kita mengenai Alkitab di Kitab Kejadian pasal ke-38. Di pasal ke-38 ini keseluruhannya terdiri dari 30 ayat. Oleh LAI diberi subjudul Yehuda dan Tamar. Mari kita mulai membahas dari ayat pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Jika kita membaca di pasal sebelumnya, kita diinformasikan mengenai anak Yakub yang bernama Yusuf. Di sini di pasal ke-38 kita diberi cerita mengenai Yehuda, saudara dari Yusuf, anak dari Lea, sementara Yusuf sendiri anak dari Rahel. Jadi ini beda ibu. Entah mengapa tahu-tahu oleh penulis Kitab Kejadian ini disisipkan cerita mengenai Yehuda. Apakah ini masih menyambung dengan pasal sebelumnya ataukah satu sisipan tersendiri? Mari kita membahasnya bersama. Di sini kita melihat bahwa Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya menumpang pada seorang adulam bernama Hira. Kata adulam sendiri ternyata baru muncul di pasal ini. Kemudian Yehuda melihat perempuan dari seorang Kanaan yang bernama Shua, dan Yehuda mengawini perempuan itu, menghampirinya, dan mengandunglah perempuan itu. Kata menghampiri ini adalah satu bentuk, mungkin kata yang diperhalus, yang sementara arti sebenarnya adalah melakukan persetubuhan, karena kawin dan melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut. Dan Yehuda memperoleh anak laki-laki, diberi nama Er. Ini kita tidak tahu usia berapa Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya ini dan bertemu dengan orang Kanaan. Berarti ini Yehuda sendiri tidak mengikuti pemikiran dari leluhurnya, yakni Abraham maupun Ishak atau Ribka, di mana mereka ini pantang sekali untuk mendapatkan istri orang-orang Kanaan. Tapi justru di sini Yehuda melakukan perkawinan dengan orang Kanaan. Ya, ini entah bagaimana, apakah Yakub sendiri tidak pernah memberitahu kepada anak-anaknya. Ya, kemungkinan saya rasa memang Yakub sendiri tingkah polanya juga tidak benar. Jadi dalam mendidik anak-anaknya juga banyak tidak benarnya. Makanya kelakuan Yehuda pun
Ya tidak benar. Ya inilah keluarga yang luar biasa. Di ayat selanjutnya kita baca, sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Siapakah perempuan ini? Nama perempuan ini yang dikawini oleh Yehuda tidak diberitahukan. Jadi suka-suka Anda, suka-suka saya untuk memberi nama dari istri Yehuda ini. Kalau saya milih nama yang sederhana, Im atau Minah, itu lebih mudahnya bagi kita untuk mengingat istri dari Yehuda, orang Kanaan, Minah. Dan ternyata Yehuda ini aktif sekali di dalam memproduksi anak. Sehingga anak pertamanya bernama tahu-tahu sudah punya anak kedua bernama Onan. Dan yang ketiga bernama Shelah. Jadi kemungkinan paling dekatnya selama 3 tahun berturut-turut Yehuda mempunyai anak. Ini jelas seorang laki-laki yang sangat produktif. Kita lanjutkan di ayat ke-6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Nah, di sini kita juga melihat Yehuda tahu-tahu sudah mengambil istri bagi anaknya si ini. Coba Anda pertimbangkan begitu cepatnya cerita ini. Kalau awal tadi di ayat pertama Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya, tahu-tahu di ayat ke-6 dia sudah punya menantu. Jaraknya berapa? Tahu-tahu ini paling cepat mungkin sekitar 17 tahun. Kita anggap saja bahwa si ini 17 tahun kemudian dikawinkan. Atau bisa lebih, 20 tahun misalkan. Berarti hanya dari ayat pertama sampai ayat ke-6 telah melewati kurun waktu 20 tahun. Hanya ditulis melewati 6 ayat. Sungguh luar biasa. Ya inilah kembali lagi suka-suka yang nulis, suka-suka yang cerita. Dan begitu juga suka-suka kita untuk melakukan asumsi penafsiran terhadap setiap ayat yang ada di sini. Di sini kita disuguhi nama dari istri yakni bernama Tamar. Sementara istri Yehuda sendiri namanya tidak ada. Oh no. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya, mengapa si menantu punya nama sedang istrinya sendiri tidak ada nama? Ya suka-suka yang cerita. Di ayat ke-7 ini kita disuguhi cerita bahwa anak sulung Yehuda ini jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Kejahatan macam apakah yang dilakukan ini? Sehingga Tuhan memandang ini begitu jahatnya lantas dibunuh. Bagaimana cara Tuhan membunuh? Apakah dengan kuman COVID-19 seperti yang kita alami sekarang ini? Ataukah ini kecelakaan? Ataukah ini disambar petir? Apakah ini digulung oleh tsunami? Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan membunuh dia. Tapi kita hanya diberi informasi bahwa si ini jahat dan Tuhan membunuh dia. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-8,
Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Di sini kita kembali disuguhi satu fragmen bahwa Yehuda menyuruh anaknya yang kedua untuk mengawini janda dari anak sulungnya. Mungkin ada tradisi, saya sendiri tidak tahu. Konon begitu yang pernah saya dapatkan informasi dari para pendeta, bahwa jika seorang laki-laki ini kawin dan kemudian meninggal, sehingga si istri jadi janda tanpa belum mempunyai anak, maka saudara dari si laki-laki ini hukumnya wajib untuk mengawini si janda ini agar punya keturunan, dan keturunannya itu dianggap sebagai keturunan dari si almarhum, bukan dari keturunannya dia, walaupun dia sendiri yang menghamili. Ya, ini entah cara berpikirnya orang Yahudi model begini. Dan kita pun seakan-akan membenarkan model praktek semacam ini. Ya, silahkan Anda ikutin. Oh no! Di sini kita pun disuguhi satu cerita bahwa Onan ternyata tidak mau. Dia justru membiarkan air maninya terbuang. Jadi setiap kali melakukan persetubuhan dengan si Tamar ini, Onan justru membuang air maninya keluar. Entah apakah ini dengan istilah sebagai coitus interruptus, yang artinya setiap kali si Onan mendapatkan ejakulasi, dia melakukannya di luar. Ataukah justru Onan ini tidak pernah menghampiri kakaknya, tapi justru melakukan masturbasi. Namun, jika kita melihat di sini, tertulis, sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Jadi ini asumsi saya bahwa si Onan ini melakukan coitus interruptus. Artinya dia memang melakukan persetubuhan, namun air mani dari dia tidak berada di lubang vagina dari si istri, tapi justru berada di luar, sehingga terbuang dengan percuma. Ini menjadi satu cerita tersendiri mengenai si Onan ini, sehingga ada istilah onani atau masturbasi, yaitu seorang laki-laki melakukan perangsangan terhadap alat vitalnya sehingga air maninya terbuang tanpa melakukan persetubuhan. Dan di ayat berikutnya itu, perbuatan dari Onan dianggap jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Makanya kejadian onani atau masturbasi, melakukan membuang air mani, dianggap, diasumsikan, ditafsirkan oleh para teolog sebagai tindakan yang jahat. Padahal, apabila kita memperhatikan dengan cermat, kejadian Onan ini, dia bukanlah melakukan masturbasi sebagaimana yang sering ditafsirkan oleh para teolog. Oh no! Kita lihat jelas di sini, di ayat ke-9, tertulis, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Jadi, kata menghampiri, jika kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, bahwa
Yehuda pun menghampiri Siminah yang saya beri nama demikian, dan Siminah ini mengandung. Kata menghampiri di sini sama, yaitu melakukan aktivitas seksual antara Yehuda dengan Siminah. Begitu juga kita bandingkan dengan ayat yang terjadi pada Onan, bahwa dia menghampiri istri kakaknya itu, ini terjadi hubungan seksual. Jadi bukan melakukan masturbasi. Jadi istilah onani yang kita tahu selama ini justru sangat berbeda jika kita bandingkan dengan Alkitab kita ini. Bahwa kata onani ternyata yang dilakukan Onan adalah dia tetap melakukan hubungan suami istri, namun ketika mencapai puncak syahwat atau orgasme, dia justru membuang air maninya di luar dari lubang vagina si istri. Oh no! Jadi jelas ada perbedaan antara kata onani dengan masturbasi jika kita bandingkan dengan Kejadian pasal 38 ini. Bahwa kata onani ternyata di kitab Kejadian adalah coitus interruptus, yakni berhubungan seksual, tetapi air maninya tidak dikeluarkan di dalam vagina si wanita, melainkan dibiarkan terbuang di luar. Jadi, pemahaman onani berdasarkan Alkitab berbeda dengan masturbasi. Namun, entah kenapa para dokter hanya menuruti yang diocehkan oleh para pendeta dari zaman dahulu, sehingga pengertian onani ya sama dengan masturbasi, yakni merangsang alat vital sendiri hingga mencapai kepuasan seksual. Padahal jika kita lihat di sini, pengertian onani ternyata berbeda. Tidak seperti dengan masturbasi. Ya, ini karena ternyata teolog lebih pintar untuk berbohong daripada para dokter. Karena para dokter ogah membaca Alkitab dan tidak pernah meneliti mengenai Alkitab. Jadi ketika dibohongi oleh para pendeta, mereka pun ngikut-ngikut saja, sehingga istilah onani dianggap sama dengan masturbasi. Ya, di sini di ayat di pasal ke-38 ini nampaknya saya akan lebih banyak berkata vulgar mengenai hubungan seksual ini dibandingkan pasal-pasal yang lain. Ya, memang inilah yang ada, dan saya ingin memberikan penjabaran yang jelas dan detail kepada Anda semua. Ternyata di sini pun terjadi pembiasan, sesuatu yang kabur, yang berbeda dengan kenyataannya. Ya, tinggal kewarasan kita yang diuji. Apakah Anda mau tetap memegang asumsi tafsiran dari para teolog itu, ataukah seperti yang saya jabarkan ini? Silahkan Anda tinggal pilih. Kalau saya hanya menjabarkan, menjelaskan berdasarkan asumsi saya yang didasarkan oleh kalimat-kalimat yang ada di Alkitab kita ini. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat ke-11, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Di sini kita disuguhi satu cerita bahwa Yehuda justru menyuruh menantunya untuk balik ke rumah bapaknya.
untuk menunggu anaknya yang ketiga yang bernama Sheila ini menjadi besar. Di sini asumsi kita dibawa bahwa usia antara R, Onan, dan Sheila ini terpaut jauh, sehingga harus menunggu Sheila besar. Jika kita beranggapan R itu menikah usia 20 tahun, sementara harus menunggu Sheila ini, apakah Sheila ini terpaut sampai 15 tahun? Jadi kemungkinan Sheila ini masih berusia 5 tahun. Ataukah masih 10 tahun? Berarti bedanya 10 tahun dengan kakak sulungnya. Harus menunggu sampai usia 17 atau 20 tahun. Berarti Tamar harus menunggu sekitar 7 sampai 10 tahun mendatang. Oh no! Apakah asumsi ini bisa diterima atau tidak? Karena memang informasinya tidak jelas mengenai usia Sheila ini. Tapi jika dikatakan di sini, sampai anakku Sheila itu besar, berarti Sheila ini masih kecil dan belum dewasa. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat ke-12, setelah beberapa lama, matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Kita lihat di sini bahwa istri Yehuda, Siminah ini mati. Dan kemudian Yehuda berkabung. Dan setelah habis masa berkabungnya, mungkin sekitar 40 atau 100 hari, Yehuda pergi untuk menggunting bulu domba-dombanya. Nah, kemudian ini Tamar justru mendapat informasi. Entah mengapa kok ada orang yang suka memberi informasi-informasi semacam ini. Apa gunanya? Kita juga tidak tahu. Tapi jelas di sini kita diberi informasi oleh sang penulis kitab Kejadian ini bahwa Tamar mendapat informasi bahwa Yehuda ini pergi menggunting bulu dombanya. Ternyata barulah kita tahu bahwa ternyata Tamar berharap bahwa dia akan dikawinkan dengan Sheila. Ini dijelaskan di kalimat-kalimat terakhir di ayat ke-14. Karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila untuk menjadi istrinya. Berarti ini telah terjadi lagi waktu yang begitu cepat dari ayat ke-11 hingga ke ayat 14 ini. Begitu cepatnya waktu telah berlalu mungkin sekitar 7 sampai 10 tahun. Jadi cerita ini sangat cepat sekali. Jadi kita hanya diberi sedikit perikop-perikop, hanya yang penting-penting, detailnya sama sekali tidak ada. Kita lihat di ayat ke-15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Kita lihat di sini bagaimana Yehuda kebelet untuk melakukan esek-esek. Dan kata yang ditulis oleh lembaga Alkitab kita adalah kata menghampiri. Jadi ini satu transaksi seksual yang terjadi dan disodorkan kepada kita. Memang cerita ini bisa terkesan cabul porno. Oh no! Jika kita memang membahasnya secara terbuka.
Untuk itulah makanya LAI pun mengganti kata melakukan aktivitas seksual itu dengan kata menghampiri. Coba bagaimana jika kita mengungkapkan dengan kata yang terbuka apa adanya. Marilah, aku mau bersetubuh dengan engkau. Nah, ini jelas sangat vulgar. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya kata ini, kata menghampiri. Jadi sama seperti onam, menghampiri istrinya. Ini terjadi aktivitas seksual. Entah mengapa kemudian bisa dipelesetkan sebegitu jauh dan berbeda antara hubungan seksual yang terputus ketika air mani dibuang keluar dengan masturbasi. Padahal kata yang dipakai oleh lembaga Alkitab kita sama, yakni menghampiri. Oh no! Di sini juga sangat mengherankan bahwa Tamar ketika dia ditawar untuk diajak melakukan hubungan seksual, malah justru dia bertanya, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau bersetubuh menyetubui aku? Ini memang seakan-akan Tamar sendiri bukanlah perempuan baik-baik. Ataukah bahwa Tamar merasa ditipu oleh mertuanya? Nah, ini juga kita akan teliti di ayat selanjutnya. Di ayat ke-17, jawabnya. Ini adalah jawab dari Yehuda. Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Lihat sendiri bagaimana cerita ini berlangsung begitu cepat. Bahwa Yehuda di sini memberi imbal jasa untuk melakukan prostitusi dengan perempuan ini yang dia tidak tahu bahwa itu adalah menantunya dengan seekor anak kambing. Dan sembari menunggu anak kambingnya itu dikirimkan kepada perempuan ini, si perempuan ini minta tanggungan, minta jaminan. Kalau sekarang mungkin begitu, kalau kita mungkin melakukan transaksi hutang, ada agunan. Nah, di sini si perempuan yaitu Tamar minta agunan sebagai jaminan. Sebelum anak kambing itu diberikan, kamu mengasihi aku apa? Kan sudah esek-esek. Habis esek-esek, lantas tanggungannya apa dong? Anak kambingnya kan harus nunggu. Nah, padahal sudah melakukan hubungan seksual, sudah terjadi transaksi prostitusi, percabulan di sini. Maka kemudian yang diminta adalah cap meterai, kalung, serta tongkat. Di ayat terakhirnya justru dikatakan perempuan itu mengandung daripadanya. Wow, begitu cepatnya. Langsung tahu bahwa si Tamar ini hamil. Di ayat ke-19, bangunlah perempuan itu. Lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Ini setelah Tamar esek-esek dengan mertuanya, dia menanggalkan pakaiannya tadi dan balik mengenakan pakaian kejandaannya. Kita lanjutkan di ayat ke-20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada aku jumpai dia.
Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Di sini kita diberi lagi satu fragmen bahwa Yehuda ini setelah esek-esek justru dia nyuruh orang lain untuk membayar uang prostitusinya itu. Yaitu berupa anak kambing yang disuruh temannya. Dan temannya mau. Dan mencari perempuan yang habis diesek-esek oleh Yehuda. Ya, inilah salah satu dari cerita konyol lagi. Ya, mereka sama-sama melakukan hal-hal yang ya kita anggap bejat. Tapi ya itulah namanya kehidupan. Kita lanjutkan di ayat ke-23. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu, supaya dibakar. Di sini kita melihat bahwa ada satu rumor, satu berita bahwa ini Tamar ini mengandung dan karena persundalan. Ini setelah 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda. Siapa yang mengabarkan? Tidak tertulis. Jadi di sini kita lihat bahwa memang adat Yahudi itu kayaknya menular di Indonesia. Suka gosip, suka ngomongin orang. Ya itulah mungkin kehidupan sebenarnya memang begitu adanya. Suka gosip, suka ngomongin orang itu memang udah dari sononya. Bahkan di Alkitab pun ditulis. Jadi apabila para teolog itu mengatakan jangan bergosip, jangan begini, jangan. Ya ini kan memang sudah dari sononya, bahkan Alkitab pun menulis. Bukankah ini ada satu gosip? Entah siapa yang memberitahu Yehuda ini. Setelah 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung. Nah ini satu gosip yang diberikan kepada Yehuda. Lantas dengan enaknya, Yehuda mengatakan, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Di sini kita tidak diberitahu apakah memang hukum orang-orang zaman dulu bila bersundal akan dibakar. Tapi ini menunjukkan bahwa memang Yehuda sendiri seorang yang kejam. Oh no! Dan dia akan menjadi penguasa dengan aturan main yang kita tidak tahu di situ. Apakah memang apabila seorang wanita terbukti bersundal, dia akan dibakar? Kita tidak ngerti. Tapi inilah yang disodorkan kepada kita, informasi ini. Jadi tinggal apakah Anda mau menerima atau tidak. Kita lanjutkan di ayat ke-25. Waktu di bawah, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Coba Anda lihat sendiri di sini. Ketika perempuan ini menunjukkan buktinya, yakni cap meterai, kalung, dan tongkat, Yehuda mengatakan, bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar. Di sini dia mengakui kesalahannya. Lantas kita juga melihat bahwa Tamar begitu kepingin bisa dikawinkan dengan
Shelah. Mengapa? Apakah seorang Tamar tidak bisa kawin dengan yang lain? Apakah harus dengan Shelah? Ini kita juga tidak tahu aturan dari orang-orang Yahudi. Cerita-cerita aturan mereka kita tidak tahu. Tapi kita seakan-akan sok-sokan mengerti sekali mengenai kehidupan orang-orang Yahudi. Jika Anda memperhatikan khotbah dari para pendeta, mereka seakan-akan begitu mengerti detail-detail aturan orang Yahudi. Padahal di sini kita sama sekali tidak ada aturan dari orang-orang Yahudi bahwa ketika seorang perempuan suaminya meninggal, maka saudara laki-laki dari si suami ini harus menggantikan, menyetubui si janda ini begitu terus sampai saudara yang terkecil sekalipun. Kita tidak diberitahu mengenai aturan model begini. Jelas di Indonesia ini saya belum tahu entah suku mana yang mempunyai aturan model begitu. Sama seperti yang dilakukan oleh Yehuda ini. Mungkin Anda bisa memberi tanggapan nantinya di kolom komentar yang ada. Kita lihat di kalimat terakhir itu, yang menjadi perkataan Yehuda. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ya jelaslah bagaimana Yehuda sebagai mertua kepingin bersetubuh dengan perempuan yang merupakan menantunya. Ini kan tidak waras dan melanggar etika. Bagi kita di zaman sekarang tentunya, bahwa seorang mertua malah justru kepingin menyetubui menantunya. Ini kan gak waras jika penulis kitab Kejadian ini menuliskan kata ini. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Memangnya Yehuda masih kepingin untuk esek-esek dengan Tamar? Kan ya benar-benar cabul kalau begitu. Jadi ini nantinya menjadi cerita porno kalau hanya isinya kepingin esek-esek. Kita lanjutkan di ayat ke-27. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu, keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Ya, di sini kita lihat ternyata Tamar ini melahirkan anak kembar. Sama seperti leluhurnya Yehuda, yakni Ribka, bahwa Ribka mempunyai anak kembar. Di sini Tamar juga mempunyai anak kembar. Apakah nanti Peres dan Serah ini akan mengulang cerita sebagaimana Yakub dan Esau yang merupakan anak kembar? Kita tidak tahu. Ya, inilah keseluruhan dari 30 ayat yang ada di pasal ke-38 kitab Kejadian yang telah kita baca ayat per ayat. Dan kita mencoba untuk menelaah apa sebenarnya hikmat, kebenaran yang bisa kita peroleh dari cerita ini. Ini merupakan satu cerita intermezzo, cerita yang memenggal dari pasal sebelumnya, yakni mengenai Yusuf. Tahu-tahu kita dibawa bertahun-tahun, bahkan mungkin melewati 20 tahun kejadian ini mengenai Yehuda dengan anak-anaknya beserta menantunya. Ini telah mencapai puluhan tahun. Menjedah
dari pasal sebelumnya, pasal ke-37. Dan kita nanti akan melanjutkan di pasal ke-39. Apakah pasal ke-39 ini mengikuti alur cerita dari Yehuda ataukah justru berbeda lagi? Ya, ini kembali lagi kita disodori satu kenyataan bahwa memang penulis sama sekali tidak melihat kronologi. Jadi waktu bagi sang penulis ini suka-suka dia sendiri. Ya, inilah kebenaran yang tidak karuan. Dan ini justru dipercayai. Ya, bagi Anda tentunya yang percaya dengan perkataan para teolog, para pendeta, para evangelis Kristen. Dan juga di sini kita telah melihat secara jelas bagi saya pribadi bahwa kejadian Onan sehingga menimbulkan satu istilah onani ternyata bukanlah perangsangan seksual terhadap diri sendiri, tetapi ini berbeda dengan masturbasi. Bahwa onani yang terjadi di Alkitab ini adalah memuntahkan air mani di luar vagina perempuan ketika terjadi hubungan seksual. Jadi ini pengertiannya sangat berbeda sekali dengan yang umum yang kita ketahui secara awam. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah membahas 30 ayat di pasal ke-38 ini, dan kita akan melanjutkan pembahasannya di video mendatang. Semoga apa yang telah kita teliti, kita telaah, dan kita bisa melihat kebenaran dari apa yang telah kita baca di kitab Kejadian ini, menjadikan kita semakin cerdas, dan kita dapat melihat kebenaran demi kebenaran, dan juga kebohongan demi kebohongan yang kita terima selama ini. Terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Kita akan bertemu kembali di video mendatang. Terima kasih. Shalom.